Shalom, selamat hari Minggu. Kita kembali mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau sama-sama menyembah Dia. Kita mau katakan, Allah kami yang baik Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Betapa
hari ini kita siap untuk beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai ibadah pagi hari ini. Kami datang bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan kami, Engkau yang memiliki hidup kami. Kami boleh meresponi kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang minggu kami boleh lewati bersama dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami ada dan kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah kami Tuhan, baik hamba-hambamu yang akan melayani, bahkan semua jemaat Tuhan, mereka yang beribadah dari rumah. Biar Tuhan, mereka juga siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, siap untuk beribadah pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini, kami tapiskan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Kami cinta penyembah nama Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk bernyanyi bagi-Mu. Kami siap Tuhan untuk bermazmur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat suara kita mau sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur
siap untuk memuji nama Tuhan. Teman sama-sama katakan, tiba saatnya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kita mau angkat suara kita. Dan sungguh kita mau sama-sama katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan.
saatnya kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupanmu. Haleluya. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan bersama-sama, Kaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, Saat badai menerpa, saat badai menerpa. katakan aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. sekali lagi katakan, sejauh lagi dari bumi, begitu besar kasih-Mu terhadap kami, besar kasih-Mu, penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih, kembali kami merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami Tuhan bersatu hati, datang memohon
untuk Tuhan memberkati dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Sebab itu ya Tuhan, berkati hamba-Mu, taruhlah segala kebenaran firman-Mu di dalam mulut bibirnya. Engkau pakai dia untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dan biarlah setiap jemaat-Mu yang mendengar, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberi roh hikmat, sehingga firman yang didengar boleh dimengerti dan dimampukan untuk boleh melakukan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kembali kita boleh beribadah, walaupun sudah 4 bulan lebih ya, menjelang 5 bulan, tapi kita harus tetap mengucap syukur karena kita tetap masih diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun masih melalui online. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbanten di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah negeri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari kehidupan Abraham yang hidupnya sungguh diberkati Tuhan. Kerinduan Allah yang terbesar adalah untuk memberkati umatnya. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia tidak bisa dan tidak mampu dengan kekuatannya untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang itu. Sebab itu Allah memanggil Abram untuk mewujudkan rencana Allah untuk memberkati umatnya. Kita baca tadi dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi
Kenapa Abraham yang dipakai oleh Tuhan? Karena itu adalah rencana Allah, ya, untuk memulihkan kembali, ya, hubungan manusia sehingga kita boleh memperoleh berkat Allah melalui Abraham. Rasul Paulus pun menjelaskan kepada jemaat di Galatia tentang iman, ya, iman dalam kepada Injil Kristus di dalam Galatia 3 ayat 7 sampai 9. Jadi kamu lihat ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka adalah inilah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Inilah kenapa Abraham yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi umat manusia. Berkat Allah apa yang dijanjikan melalui Abraham? Pertama, Allah akan memberkati dengan berkat rohani, yaitu keselamatan dan kemurahan bagi semua bangsa melalui Yesus Kristus. Di dalam Galatia 3 ayat 14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi ini adalah berkat Allah yang dijanjikannya melalui Abraham. Dan itu ditegaskan kembali oleh Paulus di dalam Galatia 3 ayat 14 tadi. Jadi melalui Yesus Kristus, ya, di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk kita pada saat ini. Yang kedua, berkat Allah yang dijanjikan melalui Abraham adalah Allah akan memberkati dengan kekuatan untuk mendapat berkat jasmani. Kalau yang pertama berkat rohani, kalau yang kedua ini mendapat berkat jasmani. Di dalam Ulangan 28 ayat 3 sampai ayat 6. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jadi ini adalah janji Allah juga, ya, untuk memberkati dengan kekuatan, ya, kekuatan dan berkat jasmani melalui Abraham. Yang ketiga, Allah memberkati juga dengan janjinya melalui Abraham, yaitu berkat keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga yang diberkati secara materi dan ketentraman hati. Kita baca dari Kejadian 18 ayat 18 sampai 19. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ya, jadi di sini kita melihat, ya, Allah memberkati Abraham untuk kita juga diberkati melalui Yesus Kristus. Ya, janji Allah itu digenapi sehingga kita juga boleh menerima berkat janji Allah, baik rohani maupun jasmani. Ya. Jadi
Selain itu, Allah juga memberikan jaminan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi janji berkat Allah kepada Abraham bukan saja menyangkut negeri di bumi, tetapi juga di sorga, yaitu sebuah kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Jadi ketika Tuhan berbicara tentang memberkati seseorang, janji itu adalah janjinya untuk dia campur tangan di dalam kehidupan seseorang, di kehidupan saudara dan saya dengan cara yang nyata dan luar biasa. Ya. Itu tentang kita berbicara tentang berkat. Nah, Alkitab menyebut Abraham adalah orang yang diberkati. Bukan hanya rohani tetapi diberkati secara jasmani. Sampai anak cucunya diberkati. Bahkan lebih dari itu, Alkitab menulis Abraham jadi pohon berkat bagi orang percaya. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, pasti kita ingin diberkati Tuhan. Amin. Karena itu kita berusaha, kita bekerja, melakukan bisnis, kemudian kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan. Ya. Nah, mari kita pelajari kehidupan Abraham yang diberkati Tuhan, dan biarlah kita akan meneladani teladan yang baik dari Abraham ini. Jadi tema hari ini yang saya ambil adalah kehidupan orang yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, Alkitab menuliskan Abraham adalah orang yang sangat diberkati Tuhan dalam hidupnya. Ada 3 langkah Abraham menjadi orang yang diberkati Tuhan. Yang pertama, Abraham adalah orang yang membuka hatinya mendengar suara Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan kalimat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Tentu jemaat faham ya tentang kisah Abram ini. Namanya sebelum Abraham adalah Abram, seperti kita baca tadi. Dan Sarah istrinya sebelumnya adalah Sarai. Nah, Abraham adalah orang yang terbuka hati untuk mendengar suara Tuhan. Di dalam kisah hidupnya, Abraham berulang-ulang mendengar akan suara Tuhan. Menjadi pertanyaan buat kita, apakah sekarang Tuhan masih berbicara dengan manusia? Jawabnya ya. Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suara Tuhan untuk kita manusia. Terlebih untuk kita orang percaya. Kita baca dari Ulangan 30 ayat 9 sampai 10. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Inilah janji bagi orang Tuhan bagi orang percaya. Apabila kita mendengar suara Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Mari jemaat Tuhan, prinsip ini tidak berubah sampai saat ini. Ya, mari kita terbuka hati untuk firman Tuhan.
Belajar setiap hari mendengarkan firman Tuhan, karena di situ banyak janji-janji Allah untuk memberi kita kekuatan ya pada waktu kita lemah, untuk kita boleh memberkati orang. Semua itu hanya melalui kebenaran firman Tuhan kalau kita membuka hati kita. Jadi kita belajar setiap hari mendengarkan firman Tuhan, maka janji Tuhan kita akan digenapi. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Abraham? Abraham bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Perhatikan ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi Abraham melakukan ini seperti yang Tuhan sampaikan. Abraham adalah pribadi yang sangat taat kepada Tuhan. Tuhan suruh pergi, Abraham pergi. Tuhan suruh keluar, Abraham keluar. Bahkan jemaat tahu bagaimana kisah Abraham dan Ishak. Ketika Tuhan minta korbankan anaknya Ishak, Abraham tidak menolak permintaan Tuhan. Menyangkal pun tidak. Abraham siap melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab banyak contoh ya, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka berkat akan mengalir bagi orang itu. Contoh kita ambil dari Perjanjian Baru dalam Yohanes 21 ayat 6. Ketika Yesus berfirman, tebarkanlah jala ke sebelah kanan perahu. Padahal semalaman murid-muridnya tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi ketika Petrus dan murid lain mendengar perintah Tuhan, mereka taat dan melakukan firman Tuhan. Hasilnya mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Contoh yang kedua, di dalam Perjanjian Lama, dalam 1 Raja-Raja pasal 17, Tuhan perintahkan Elia untuk ke Sarfat. Elia meminta janda di Sarfat siapkan makanan bagi dia sebagai hamba Allah. Padahal tinggal tersedia 1 buli-buli. Tetapi janda ini melakukan firman Tuhan. Maka tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang sedikit pun selama musim kemarau, padahal setiap hari dimasak. Banyak dalam Alkitab kita lakukan firman Tuhan, maka berkat disiapkan oleh Tuhan. Walau kadang-kadang Tuhan berfirman dan meminta bertentangan dengan apa yang ada di akal kita. Ya, saat kita lemah, justru Tuhan minta kita kuat untuk melayani. Pada saat kita susah, Tuhan mau kita bergembira. Pada saat kita tidak punya apa-apa, justru Tuhan minta kita untuk memberi. Jadi melakukan firman itu harus siap dengan apa maunya Tuhan, walaupun bertentangan dengan akal kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya kalau Tuhan yang meminta, Tuhan yang memerintah, kalau itu firman Tuhan, mari kita lakukan. Karena setiap kita lakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan disiapkan di sana. Sekarang kita semua hidup dengan pergumulan. Situasi new normal belum membuat hidup kita pulih. Tapi mari kita dengar firman Tuhan
dan taatilah. Karena pemulihan kita bukan karena COVID-19 selesai. Pemulihan kita karena ketaatan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita contoh dari Abraham? Abraham setia beribadah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, mari kita baca bersama. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dari ayat 7 dan 8 ini, mari kita perhatikan. Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kenapa Abraham membangun mezbah? Mezbah adalah fasilitas ibadah kita kepada Tuhan. Di dalam PL, jika akan beribadah kepada Tuhan, maka harus membangun mezbah. Abram membangun mezbah, bukan hanya sekali, tetapi kemanapun dia pergi setelah tiba di satu tempat baru, maka Abraham dirikan mezbah untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam Alkitab pun banyak dijelaskan, orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang diberkati. Kita baca satu ayat dalam Perjanjian Lama, Keluaran 23 ayat 25. Firman Tuhan kepada orang Israel, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Tuhan memberkati umat yang beribadah kepada Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemungkinan jika semua persiapan berjalan baik, maka kita akan kembali beribadah di gereja. Namun semua sesuai dengan protokol kesehatan dan juga dengan izin, surat izin. Saya kembali mengajak semua jemaat. Kalau Tuhan izinkan, kita boleh kembali beribadah di gereja, walaupun dengan protokol kesehatan dan berbagai macam persyaratan yang sudah jelas. Di atas 60 tahun tidak bisa beribadah. Anak-anak juga di bawah 12 tahun tidak bisa berada. Dan situasi ini jangan membuat kita kehilangan semangat, ya. Tapi mari kita datang beribadah, ya. Dan kalaupun sekarang kita masih beribadah di rumah, kita beribadah dengan setia di rumah masing-masing. Dan ketika nanti gereja mulai ibadah di gereja, marilah kita juga setia beribadah dengan gereja, dengan situasi kondisi yang ada. Abraham menjadi orang yang diberkati Tuhan karena Abraham adalah orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 3 teladan baik Abraham sangat baik kita contoh. Ya, kita ambil contoh di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Abraham terbuka hati mendengar suara Tuhan atau firman Tuhan. Yang kedua, Abraham selalu bertindak sesuai yang difirmankan Tuhan. Yang ketiga, Abraham selalu setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita belajar melakukan 3 hal ini. Karena di dalam melakukan 3 hal ini ada janji-janji Tuhan di sana, bahwa Tuhan akan memberkati kita. Jemaat Tuhan, maju terus di dalam Tuhan, dan biarlah berkat Abraham
yang Tuhan janjikan juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan biarlah kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Baik, sebelum kita berdoa, kita akan naikkan satu pujian agar Tuhan menyelidiki hati kita masing-masing, seberapa jauh kita mengasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Mari kita naikkan pujian, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai diriku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai diriku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa yang ada di dalam surga, betapa bersyukurnya kami memiliki Engkau Tuhan, karena rancangan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu orang percaya adalah semua baik Tuhan. Dan kami boleh menikmati janji-janji firman Allah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami, Tuhan ajar kami untuk meneladani Abraham, karena dia adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Abraham yang selalu taat kepada Tuhan, yang selalu terbuka hatinya untuk suara Tuhan, yang selalu mentaati apa perintah Tuhan, dan juga setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa langkah-langkah ini tidak mudah kalau bukan dengan kasih karunia Tuhan, bukan dengan pertolongan Roh Kudus. Sebab itu ya Tuhan,
biarlah melalui kebenaran firman ini, Tuhan, Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi, kuatkan, teguhkan kami, agar kami juga boleh melakukan apa yang Abraham lakukan, sehingga Tuhan kehidupan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Kalau banyak ketaatan yang ketidaktaatan kami lakukan, banyak kami melakukan apa yang kami anggap baik sesuai dengan kehendak kami. Tapi Tuhan, kasih karunia-Mu yang luar biasa Tuhan, yang tidak bisa menahan berkat-Mu bagi kami. Bahkan rencana berkat Allah tidak pernah gagal oleh karena kesalahan kami. Sebab itu terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami semua, seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami boleh tetap taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam menjalani Tuhan PSBB yang diperpanjang dan diperpanjang lagi, tapi Tuhan, kami percaya pemulihan bukan karena COVID-19 ini berakhir, tapi Engkau berfirman supaya kami taat, dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat kasih anugerah Allah Engkau curahkan di dalam setiap jemaat-Mu yang setia dan taat dalam mengikuti ibadah walaupun masih melalui online. Tuhan, sehingga masalah apapun yang kita hadapi, kami semua boleh tetap kuat karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dalam mengatasi Tuhan COVID-19. Kami bersyukur kalau vaksin untuk penyembuhan daripada COVID-19 sedang dibuat Tuhan. Kami tahu semua asalnya dari Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan orang-orang yang Engkau percayakan untuk membuat ini, supaya dengan adanya vaksin ini Tuhan, boleh segera Tuhan terjadi pemulihan untuk COVID-19 boleh selesai, dan seluruh masyarakat kembali Tuhan boleh hidup normal. Tuhan, kami percaya tidak ada satu yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Sebab itu apapun yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, ajar kami untuk tetap taat dan setia. Dan Engkau akan memberkati pemerintahan kami, Engkau memberkati pimpinan negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, Tuhan, Wakil Presiden dan seluruh kabinet menteri, aparat keamanan. Tuhan memberkati supaya negara kami terus dalam kendali Tuhan, dalam ketentraman. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkati juga gereja-gerejamu di seluruh Indonesia, supaya gereja-gereja boleh benar-benar boleh menjadi terang dan garam dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Teman sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah. Kasih setia Tuhan.
kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk kemuliaan-Mu. Berdoa untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan, orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, Engkau yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami selanjutnya ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan kembali mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, berikut ini Warta Jemaat GKP Bait El Minggu 26 Juli 2020. Info bendahara, persembahan atau kolekte dan perpuluhan dikumpulkan masing-masing keluarga, dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening bendahara majelis BCA 7651020593 atas nama James Samantak. Info doa dan puasa umum, doa dan puasa bersama akan dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 31 Juli 2020 jam 10 pagi. Jadwal pendalaman Alkitab untuk PA Pos 1 Depok 2 hari Selasa 28 Juli 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Lydia Wowiling STH. Untuk PA Pos 2 Depok 1 dan Lama hari Jumat 31 Juli 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Romi Palit MTH. Dan untuk PA Pos 3 Depok Timur Simpangan dan Raden Saleh akan dilaksanakan hari Selasa 28 Juli 2020 jam 4 sore dengan pembicara Pendeta Pembantu Insinyur Marjono. Tiap pendalaman Alkitab akan dilaksanakan via grup WhatsApp online. Info kebaktian umum dan perjamuan kudus hari Minggu 2 Agustus 2020 dengan pembicara Pendeta Romi Palit MTH, musik dan worship leader oleh tim MPS. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Nuke Nurul Wardani tanggal 28 Juli 2020, Saudari Giovanni Sudira tanggal 31 Juli 2020. Tetap sukacita, semakin semangat, taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga Jan Liman Kay dan Elrika Tamaka tanggal 1 Agustus 2020. Rukun-rukun selalu dan semakin diberkati rumah tangganya. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara Jemaat semua masih tetap setia di dalam beribadah di rumah secara online. Ya, kita bersyukur karena banyak yang tidak bisa beribadah, tapi kalau kita masih beribadah, mari kita lakukan dengan taat dan setia. Dan seperti biasa, karena belum ada rekomendasi yang pasti di mana di gereja kita boleh beribadah. Jadi selama belum ada pengumuman kepastian, kita akan tetap beribadah di rumah secara online. Jadi untuk bulan Agustus kita masih melakukan perjamuan kudus seperti biasa di rumah masing-masing. Demikian, jadi saya mengharapkan jangan bosan karena sudah hampir 5 bulan ya, yang tadinya semangat pagi-pagi sudah di depan TV jam 8 mulai mengendor ya sampai tidak tepat pukul 8. Tapi saya percaya jemaat GKP Bethel Depok dari jemaat yang setia ya, yang akan terus rajin dalam beribadah kepada Tuhan seperti Abraham, di mana keluarga yang beribadah di situ Tuhan curahkan berkat-Nya. Ya, puji Tuhan. Berkat tidak saja secara jasmani, tapi tadi rohani. Berkat kekuatan ya di dalam kita menghadapi segala masalah. Itu adalah berkat. Baik, saya tidak berlama-lama. Seperti biasa, kita akan selalu saling mendoakan. Biarlah ini selalu kita lakukan. Karena dengan saling mendoakan, dengan saling berdoa, ya kita mengambil bagian kepedulian akan permasalahan saudara-saudara kita. Jadi mari
Kita terus saling mendoakan di dalam suka dan di dalam duka. Di dalam minggu berjalan ini kita akan berdoa untuk mereka yang berulang tahun dan juga yang berulang tahun pernikahan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang maha baik, tak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu, tak habis-habisnya kami berterima kasih kepadamu Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang bergantung dan berharap kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam usianya di dalam minggu berjalan ini. Kami berdoa untuk Ibu Nuke Nurul Wardani tanggal 28 Juli dan juga Saudari Giovanni Sudira tanggal 31 Juli. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Dan biarlah dengan bertambah usia, biarlah mereka juga bertambah-tambah dalam ketaatan dan kesetiaannya kepadamu. Berkatilah mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan kebahagiaan, dan biar Engkau Tuhan akan selalu menyertai baik Bu Nuke, baik Giovanni di dalam tugas mereka, di dalam studi mereka, dalam pekerjaan, dimanapun mereka berada. Kiranya berkat, kasih anugerah Allah, kekuatan, kesehatan terus Engkau berikan dan Engkau curahkan bagi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berulang tahun pernikahan, keluarga Janli Mangkai dan Elrika Tamaka pada tanggal 1 Agustus. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau yang telah mempersatukan mereka, dan biarlah komitmen mereka di hadapan Tuhan untuk tetap bersatu di dalam susah dan suka. Biarlah ini Tuhan boleh menjadi dasar di dalam mereka membina rumah tangga mereka. Kau berkati dengan kedua anak mereka, baik di dalam usaha pekerjaan, dan biarlah Tuhan saja yang selalu hadir di tengah-tengah rumah tangga ini dan memberkati dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mau katakan hormat bagi Allah Bapa. Ibadah pada pagi hari ini, jemaat Tuhan, arahkanlah hidupmu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini
sampai Maranatha, Engkau Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi daerahmu. Dan kiranya yang mampu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi ini. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, baik pelayan altar, demikian juga hambanya yang sudah melayani firman Tuhan. Jemaat Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Chains are broken, 'cause you have spoken. It is finished on the cross. Now I'm living in your